Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ini, beberapa teman saya sempat berkata kepada saya, "Kenapa khotbahmu, renunganmu kok tentang kematian terus? Apakah nggak ada tema yang lain?" Saya cuma mengatakan kepada mereka, matahari itu pasti setiap pagi hadir di dalam muka bumi ini. Sama halnya, kematian juga pasti hadir dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak ingin membicarakan tentang kematian di dalam kehidupannya. Bahkan beberapa dari mereka mengatakan itu tabu untuk dikatakan, tabu untuk dibicarakan, tabu untuk diperbincangkan. Beberapa dari mereka pun juga merasakan, udah deh, itu sesuatu yang mengerikan, tidak perlu dibicarakan. Saudaraku, kematian itu adalah masa transisi di mana manusia berpindah dari dunia yang fana ini kepada kekekalan. Kalau pribadi tersebut benar-benar menghayati dan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh bahwa dia adalah makhluk yang kekal dan dia terus berusaha hidup berkenan di hadapan Allah selama dia hidup, saya yakin transisi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mereka tunggu dan mereka nantikan, saudaraku. Namun sebaliknya, jika pribadi tersebut tidak pernah menghayati realitas kekekalan, dia tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk benar-benar hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah, kematian adalah sesuatu yang sungguh-sungguh menakutkan. Sesuatu yang tidak logis jika kita mengatakan bahwa aku harus mempersiapkan kekekalan yang tidak aku tahu pasti kepastiannya. Banyak orang mengatakan hal itu. Saya boleh katakan orang-orang seperti ini celaka hidupnya. Mereka pasti tidak memiliki pengharapan di dalam kekekalan hidup mereka. Pengharapannya hanya ada di dunia ini, saudaraku. Oleh sebab itu, banyak di nisan-nisan di kuburan yang menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Belum tentu, saudaraku. Bahkan ada yang tertulis, "Tuhan membaringkan aku di air yang tenang, berumput hijau." Belum tentu, saudaraku. Pribadi lepas pribadi memiliki kehubungan pribadi dengan Tuhannya. Seberapa dekat engkau dengan Tuhanmu, seberapa benar hidupmu, seberapa kudus engkau mempersiapkan dirimu untuk kekekalanmu, itu yang mempengaruhi hidup kekalmu, saudaraku. Orang yang belum sungguh-sungguh melakukan pertandingan dengan baik, belum mencapai garis akhir, dan tidak memelihara iman mereka, tidak pantas menerima mahkota kebenaran. Mari kita introspeksi diri kita. Karena sesungguhnya banyak orang yang tidak layak menerima mahkota kebenaran, saudaraku. Oleh sebab itu, bagaimana dengan kita? Ayo kita koreksi diri. Apakah kita layak mendapatkan mahkota tersebut? Belum tentu. Di nisan itu tertulis, telah berpulang dengan damai ke surga. Oh, belum tentu, saudaraku. Jika selama hidupnya dia hanya memuaskan nafsu dirinya untuk kesenangannya sendiri, saya katakan orang-orang seperti ini tidak mungkin bisa pulang dengan damai. Hidup kekekalannya tidak bermartabat di mata Allah. Mereka pasti pulang dengan ketakutan yang luar biasa menghadap tahta pengadilan Allah.
Oleh sebab itu saudaraku, mari kita persiapkan untuk kita pulang dengan sukacita, dengan well prepared, dengan persiapan yang sangat bagus, dan kita bermartabat di mata Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan kita melakukan kehendak Bapa, dimulai dari hidup kita hari demi hari di muka bumi ini. Maka selagi ada waktu saudaraku, selagi ada kesempatan, ayo kita berbenah diri, agar ketika giliran kita tiba, kita pulang dengan damai, dengan sukacita, dengan bermartabat di hadapan Bapa. Saudaraku, orang-orang yang tidak bisa menghargai Allah secara benar, maka orang tersebut pasti tidak pernah mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi realita kehidupan kekal di dalam hidupnya. Jika engkau dan saya menghayati bahwa kita adalah makhluk kekal, dan kita tahu bahwa ada realitas kekekalan, saudaraku, kita pasti berjuang sungguh-sungguh. Kita sungguh hati-hati di dalam hidup ini. Setiap langkah hidup kita mau persembahkan yang indah sebagai dupa yang wangi untuk kemuliaan Tuhan saja. Ingat saudaraku, sepasti matahari yang terbit di ufuk timur, sepasti itu pula kematian yang akan kita alami. Mari kita bertobat. Tuhan memberkati. Haleluya.